saya akan melakukan penyuluhan mengenai gangguan menstruasi atau haid. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena saya sebagai perempuan ingin mengetahui lebih dalam mengenai sistem kesehatan reproduksi dan cara mencegah serta menanggulangi gangguan sistem reproduksi sejak dini. Apa itu menstruasi atau haid? Menstruasi atau haid adalah proses yang dialami semua perempuan untuk menjadi dewasa. Ini ditandai dengan keluarnya darah dari alat reproduksi perempuan. Menstruasi atau disebut juga dengan haid pada perempuan biasanya terjadi mulai usia 10-15 tahun. Apa itu dysmenorrhea atau nyeri haid? Nyeri haid atau disebut juga dengan dysmenorrhea adalah nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau sewaktu menstruasi. Dysmenorrhea atau nyeri haid menurut Menuaba adalah rasa sakit yang menyertai menstruasi sehingga dapat menimbulkan gangguan pekerjaan sehari-hari. Derajat rasa nyerinya bervariasi, di antaranya yang pertama ringan, berlangsung beberapa saat dan masih dapat meneruskan aktivitas sehari-hari. Yang kedua sedang, sakit yang dirasakan memerlukan obat untuk menurunkan derajat sakitnya. Yang ketiga berat, rasa nyeri yang dirasakan demikian berat sehingga memerlukan istirahat dan pengobatan untuk menghilangkan rasa nyerinya. Nyeri haid terbagi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama, nyeri haid primer. Nyeri haid primer adalah nyeri pada perut bagian bawah saat menstruasi tanpa disertai adanya kelainan atau penyakit pada panggul. Yang kedua, nyeri haid sekunder. Nyeri haid sekunder adalah nyeri pada perut bagian bawah saat menstruasi disertai adanya kelainan atau penyakit pada panggul. Selanjutnya, tanda dan gejala nyeri haid. Nyeri haid primer. Yang pertama, usia lebih muda, maksimal usia 15-25 tahun. Yang kedua, timbul setelah terjadinya siklus haid yang teratur. Yang ketiga, sering terjadinya pada wanita yang belum pernah melahirkan bayi. Yang keempat, nyeri sering terasa sebagai kejang dan kaku. Yang terakhir, nyeri timbul mendahului haid dan meningkatkan pada hari pertama atau kedua haid. Nyeri haid sekunder. Yang pertama, usia lebih tua, jarang sebelum usia 25 tahun. Yang kedua, cenderung timbul setelah 2 tahun siklus haid teratur. Ketiga, tidak berhubungan dengan siklus jumlah kelahiran. Yang keempat, nyeri sering terasa terus-menerus dan timbul. Yang terakhir, nyeri dimulai saat haid dan meningkatkan bersamaan dengan keluarnya darah. Selanjutnya, faktor resiko nyeri haid. Beberapa faktor di bawah ini dianggap sebagai faktor risiko timbulnya nyeri haid, yakni yang pertama, haid pertama atau menarche di usia dini kurang dari 12 tahun. Yang kedua, wanita yang belum pernah melahirkan anak hidup atau nulipara. Yang ketiga, darah haid berjumlah banyak atau masa menstruasi yang panjang. Yang keempat, smoking atau merokok. Yang kelima, adanya riwayat nyeri haid pada keluarga. Yang terakhir, obesitas atau kegemukan. Pencegahan. Yang pertama, hindari stres, tidak terlalu banyak pikiran, terutama pikiran negatif yang menimbulkan kecemasan. Yang kedua, memiliki pola makan yang teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, usahakan tidak mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Jika semua cara pencegahan tidak mengatasi menstruasi nyeri, lebih baik segera kunjungi dokter untuk mengetahui penyebab nyeri berkepanjangan. Bisa saja rahim atau penyakit lainnya. Yang kelima, hindari mengkonsumsi alkohol, rokok, kopi.
karena akan memicu bertambahnya kadar estrogen. Yang terakhir, gunakan heating atau bantal pemanas, kompres punggung bawah, serta minum minuman yang hangat. Penata laksanaan nyeri haid. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, minum banyak air, hindari konsumsi garam dan minuman yang berkafein. Yang ketiga, relaksasi dapat membantu meredakan nyeri. Yang keempat, olahraga yang teratur. Yang terakhir, pemberian obat analgetik atau aspirin fenacetin. Sekian penyuluhan materi mengenai gangguan menstruasi atau haid. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan reproduksi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?